Ayo Kak, lebih enak kita berbincang sambil duduk saja. Oh, iya. Alhamdulillah. Saya mohon maaf Nak Yoga. Saya baru bisa hadir masuk ke dalam raga Nak Riyadi karena saya tahu badan dia masih lemah. Namun semangat untuk membantu kalian sangat tinggi Nak Yoga. Yang pertama, tentu saja kehadiran saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih karena kau telah menolong cucuku ini. Oke. Ya, yang Samiti. Ya, saya sama Mas Imam ini kan sudah kenal sangat lama, sudah berteman sangat lama, sudah seperti saudara. Jadi, ya memang seharusnya saya membantu Mas Imam. Betul. Memang kau adalah orang baik, Nak Yoga. Insya Allah. Apa kau tidak capek menjadi orang baik? Ya, kadang-kadang sih capek kalau misalkan kebaikannya itu dianggap tidak baik. Paham apa tidak ini yang Samiti? Tentu saja yang paham. Ya, Yoga. kebaikan dianggap tidak baik itu susah itu. Perbuatan jelek saja begitu. Apalagi kau berbuat baik, tetap ada celah salahnya, Nak Yoga. Ya. Yang penting sabar saja. Lalu ngomong-ngomong, panjenengan datang ke sini ada tujuan apa? Apakah memang hanya sengaja menyampaikan ini atau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan? Sebenarnya itu saja, Nak Yoga. Tetapi karena yang Samiti tahu ada keperluan atau ada kepentingan yang sedang kalian jalankan, ya setidaknya yang Samiti bisa membantu. Bukankah kalian sedang berusaha untuk memberikan 1 ekor sapi kepada Bapak Kirun itu? Betul. Apakah sekali. benar Sekali yang panjenengan tahu. Tentu saja. Tetapi kau hanya tidak merasa saja ketika saya mengiringi kalian. Nah, ya memang seperti itu yang kita mendapatkan amanah untuk memberikan 1 ekor sapi kepada Bapak Kirun. Namun alhamdulillah ya untuk beli 1 ekor sapi sih sampai saat ini masih kurang. Saya tahu. Ya masih kurang sedikit. Saya tahu. Tapi kami masih punya waktu yang masih 1 bulanan lah kalau tidak salah. Ya, kau pun sudah tahu sebenarnya siapa Bapak Kirun itu. Iya, insya Allah sekarang kami sudah tahu siapa sebenarnya beliau. Kalau yang Samiti melihat, dia memang manusia biasa, tetapi ketaatannya melebihi dari manusia biasa. Dia sangat sederhana soal penampilan. Dia sangat selalu mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tahu, Nak Yoga? Apa yang? Iblis saja sudah segan menggoda dia. Karena dia tidak pernah berhasil menggodanya, kecuali 1 saja. Apa ya? Iblis yang belum pernah berhasil menggodanya soal bagaimana dia agar bersifat sombong. Karena keberhasilan iblis yang paling besar adalah bagaimana menjadikan manusia itu sombong. Bukankah kau tahu kenapa iblis tidak menjadi kekasih Allah? Karena di hatinya ada istilah aku lebih baik daripada kamu. Betul sekali ya. Itulah. Maka dari itu kau sangat benar sekali dan kau sangat tepat sekali apabila memberikan sesuatu yang diinginkan oleh Bapak Kirun. Tentu saja kau pahalanya akan berlipat ganda. Amin. Bisa ribuan kali. Apalagi dibantu juga saudara-saudaramu itu. Bagaimana bisa mengumpulkan 1 ekor sapi untuk Bapak Kirun dan berniat untuk berkorban. Memang luar biasa sekali. Kami di sini malah malu yang, karena kami di sini hanya
bisa berdoa dan meminta, sedangkan yang memberi para penonton yang. Ya, itu ya namanya perantara, yang apa yang sering kau sebut itu, nak. Iya, Nah, itu juga nilainya tetap saja dinilai pahala. Walaupun ya saya tahu lah, kau jangan merendahkan diri, nak Yoga. Saya tahu kalian semua tetap ikut tetap andil dalam masalah 1 ekor sapi ini. Nggih yang, namun tidak seberapa yang kami bisa berikan untuk ikut andil dalam membeli sapi tersebut. Iya, itu karena keadaan kalian sedang sempit. Kalau tidak pun tentu saja kalian mampu membeli 2 atau 3 ekor sapi tanpa melibatkan saudara-saudara kita. Saya tahu itu. Kau sering memberi sedekah kepada panti asuhan, kau sering memberi sedekah kepada janda-janda dan orang-orang yang di tengah jalan yang tidak kau kenali. Kau pun sangat mudah memberikan apa yang kau punyai itu, Nak Yoga. Saya sangat kagum sekali kepada kalian semua ini. Ya memang terkadang-kadang seperti ini yang di saat kita sedang membutuhkan seperti ini, kita lagi benar-benar kurang. Kadang-kadang tidak ada hal-hal seperti ini, kita lagi punya. Jadi ya, memang mungkin Allah juga menguji kami. Itu betul sekali. Apakah kita sanggup atau tidak, begitu ya. Betul sekali, Nayoga. Saya ingin bertanya kepadamu, meminta pendapat. Apa yang? Sebenarnya banyak yang menyayangkan ini. Mereka ada juga yang kecewa, ada yang senang. Apa ini ya? Bahwa ketika Nak Riyadi bergabung dan membantu misi kalian, ada juga saudara-saudara yang bertanya, kenapa Nak Imam setelah sembuh atau setelah selesai dari permasalahannya tidak lagi kembali kepada Nak Eko. Jadi seperti itu yang. Ya, Saya tahu loh, kalau panjenengan kan pastinya sudah tahu alasannya. ya. Tetapi kan panjenengan tidak bisa menyampaikan kepada mereka-mereka. Jadi sih seperti ini yang biar saya jelaskan. Jadi Mas Imam itu kan kemarin terkena musibah gara-gara tidak amanah. Ya, Padahal tidak amanah itu karena ingin membantu. Nah, niatnya baik saja, akibatnya tetap fatal. Nah, setelah selesai masalahnya, lalu Eyang Basuki atau Sunan Giri langsung mengatakan kepada Mas Imam bahwa Mas Imam disuruh atau diamanahi untuk ikut dengan saya mengemban tugas besar ini. Jadi bagaimana itu yang? Kan Mas Imam sedang diamanahi oleh Eyang Basuki ikut dengan saya. Kalau Mas Imam kembali ke sana, itu namanya bukan amanah. Nanti tidak menutup kemungkinan Mas Imam bisa kembali lagi seperti yang kemarin. betul. Jadi kalau menurut saya sih ya, kenapa Mas Imam tidak kembali ke sana? Ya karena Mas Imam sekarang sudah sadar bahwa amanah harus dijaga dengan baik. Mungkin logikanya seperti ini. Mawongso itu kan timnya banyak. Mending Mas Imam yang ke sana saja. Ya saya sih tidak masalah, tetapi kan kembali lagi bahwa ini amanah. Mas Imam, kalau bukan karena Mas Imam, kita belum tentu mengenali Bapak Kirun. Jadi sebenarnya nih kalau boleh diceritakan, Bapak Kirun ini ya tanggung jawabnya Mas Imam Riyadi. Betul. Nah, jadi seperti itu sih yang mudah-mudahan sih teman-teman mengerti dan memahami. Ya, tujuan saya datang juga itu sebenarnya, Nayoga. Kalau yang Samiti sendiri, saya ikhlas dan ridho kalau Nak Imam ikut dengan kalian. Tentunya akan mendapatkan pengalaman baru dan belajar lebih banyak lagi. Ya, namanya ada perjumpaan, tentu ada perpisahan, Nayoga. Betul Mungkin ini sekali. takdirnya Nak Eko dan Nak Iman berpisah. Mungkin di
di hari-hari kemudian juga bisa kembali lagi. Kita tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin kita bisa bersama-sama semuanya pun tidak ya, tahu. betul, betul. Kejadian sekecil apapun itu kan sudah ditentukan. Mungkin seperti ini sih yang, karena saat ini saya dengar bahwa Mas Eko ini sedang terkena masalah. Saya melihat itu ketika temannya Mas Eko sama si Feni ketika melihat di baskom yang berisi air itu, Mas Eko saya lihat berpakaian putih, lalu didatengin seekor ular. Ya itu kalau saya melihat kejadian seperti itu sih ya, saya juga pengen sekali membantu. Namun saya yakin yang sedang terjadi pada Mas Eko ini adalah suatu pembelajaran agar mungkin Eko lebih dewasa lagi dalam berpikir tentang misi-misi selanjutnya, dan juga mungkin setelah ini Mas Eko akan menjadi orang yang sangat-sangat bijak, sangat baik, dan tentunya mendapatkan ilmu yang jauh lebih tinggi dari sekarang. Mungkin seperti itu. Betul sekali apa yang kau ucapkan, Nak Yoga. Ya sudah, kalau begitu mungkin makhluk yang sedang kau tunggu akan segera hadir, Nak Yoga. Iya. Jadi sebelum saya pergi, sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, dan ingin menyampaikan kepada saudara-saudara kita semua agar mereka-mereka yang masih diberi limpahan harta yang banyak, tentu saja saudaraku, bantulah Bapak Kirun lewat perantara Nak Yoga. Saya tekankan, jangan diberikan kepada Nak Imam, takut Nak Imam tidak amanah lagi atau khilaf. Insya Allah enggak ya. Jadi untuk saudara-saudara semua, sampaikanlah niat baik kalian kepada orang baik ini, cucu saya yang baru. Atau mau kau saya anggap? Ya tentu saja mau yang, tentu saja mau. Sekali lagi saudaraku atau cucu-cucuku yang di sana, perantara baik menghasilkan sesuatu yang baik. Ya sudah, Nak Yoga, saya mungkin terlalu banyak bicara. Tidak masalah yang. Saya pamit, Nak Yoga. Sering-sering hadir yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ngomong apa Pak ya? Jadi yang Samidi ini datang ke sini untuk menyampaikan terima kasih kepada kami karena kejadian yang kemarin lah. Ya. Terus juga membahas tentang kurban sapi Bapak Kirun. Lalu beliau juga membahas soal kenapa panjenengan di sini tidak bersama Mas Eko lagi. Tapi sudah saya jawab, dan tujuannya ya kurang lebih seperti itu saja sih. Iya. Mungkin ini sih yang Samidi mungkin sedang tidak enak hati karena mungkin Mas Imam sedang memikirkan sesuatu tentang keselamatan Mas Eko mungkin, atau mungkin Mas Imam ingin membantu Mas Eko terlebih dahulu ya tidak masalah. Ya tentu saja memang saya memikirkan itu karena banyak pertanyaan-pertanyaan kenapa Mas Imam enggak di situ. Ya tentu saja ini jawaban yang mungkin kedua kalinya ini teman-teman ya, bahwasanya apa yang harus saya turuti dari perkataan Eyang Basuki yang saya sangat hormati sebagai makhluk atau yang kita anggap sebagai wali. Jadi tentunya saya akan menuruti itu, apalagi saya berutang budi banyak kepada Mbak Wongso, kepada teman-teman semua. Jadi saya tetap ikut, dan tentu saja saya akan mendoakan Mas Eko supaya tetap selamat, supaya misi Bang Boim untuk menyelamatkan Mas Eko segera terselesaikan. Saya siap hari memanjatkan doa itu teman-temannya. Yaudah, mungkin kita tunggu makhluk yang sedang kita tunggu ini. Assalamualaikum. Ada apa Tuan Mulia, kau datang lagi? Silakan. Alhamdulillah. Kita ikuti dulu, Mas. Iya.
yang saya tidak sukai dunia manusia. Iya, Tuan Mulia. Kami Saya kira- mohon maaf. Saya mengajak bertemu kalian di tempat ini karena tempat ini adalah tempat yang paling dekat dengan pemukiman kalian. Iya, Seperti ini jadinya. iya, Tuan Mulia. Maafkan kami atas ketidaktahuan kami, karena tentu saja kami tidak bisa menghentikan mereka yang sedang membunyikan musik. Iya, benar. Saya paham. Cucuku, Iya, Tuan. perjalanan yang kau jalani ini bukan hanya tentang dirimu, bukan pula hanya tentang apa yang kau pegang saat ini, melainkan bagian dari rangkaian panjang yang telah dimulai jauh sebelum kau dilahirkan. Bahkan sebelum banyak manusia memahami apa itu amanah yang sesungguhnya. Karena Sajarah Naja tidak muncul begitu saja di satu masa. Ia telah melewati tangan-tangan yang berbeda, dijaga oleh orang-orang yang dipilih dan disembunyikan ketika dunia tidak lagi siap menerimanya. Pada masa-masa dahulu, ketika para nabi diutus untuk membimbing umat manusia, ada satu pelajaran yang selalu diulang, bahwa kekuatan tanpa ketaatan akan membawa kerusakan, dan bahwa amanah hanya diberikan kepada mereka yang mampu menjaga dirinya sendiri sebelum menjaga yang lain. Dan pelajaran itu terus diwariskan, bukan hanya melalui kitab, tapi juga melalui orang-orang yang dipilih untuk menjaga jalur tertentu. Subhanallah. Termasuk pusaka yang sekarang berada di tanganmu. Di masa para wali, ketika cahaya agama mulai menyebar ke berbagai penjuru, termasuk tanah Jawa ini, ada banyak pertemuan yang tidak tercatat dalam sejarah biasa. Allah. Pertemuan antara mereka yang menjaga ilmu lahir dan mereka yang menjaga amanah batin. Dan dari situlah terbentuk penjagaan yang tidak terlihat, yang tidak diwariskan melalui kekuasaan kerajaan, tetapi melalui kepercayaan dan tanggung jawab yang sangat dijaga. Kerajaan-kerajaan pernah berdiri dan runtuh. Kekuasaan datang dan pergi. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang, yaitu jalur penjagaan amanah seperti ini. Jalur yang tidak bisa dibeli, tidak bisa direbut dengan kekuatan, dan tidak bisa dipaksakan dengan kehendak. Karena ia hanya terbuka bagi mereka yang dipanggil, dan ditutup bagi mereka yang hanya ingin memiliki. Dan sekarang kau telah sampai pada bagian berikutnya dari jalur itu. Subhanallah. Kunci yang disebutkan oleh sahabatmu Yoga bukan sekedar simbol, bukan pula sesuatu yang bisa kau cari dengan peta atau petunjuk biasa, melainkan bagian dari penjagaan itu sendiri. Dan kunci tersebut berada di tangan dua sosok yang telah lama menjaga jalur ini dari arah yang berbeda. Bukan untuk menghalangi, tetapi untuk memastikan bahwa siapapun yang datang benar-benar siap. Subhanallah. Lalu siapa mereka yang jenengan maksud? Ya, yang pertama adalah Syekh Abdul Fattah
Syekh Abdul Fattah. Beliau berada di wilayah yang dikenal sebagai Alas Purwo, di tempat yang sejak dahulu dianggap sebagai gerbang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Karena banyak jalur yang bertemu di sana, jalur manusia, jalur makhluk lain, dan jalur-jalur lama yang telah ada sebelum banyak manusia memahaminya. Dan di tempat itulah beliau menjaga salah satu kunci, bukan dalam bentuk benda, tetapi dalam bentuk pemahaman yang hanya bisa diberikan kepada mereka yang mampu menahan diri dan tidak tergesa-gesa. Subhanallah. Yang kedua adalah Syekh Andan. Beliau berada di Gunung Salak, tempat yang juga memiliki sejarah panjang dalam penjagaan. Tempat yang pernah menjadi saksi perjalanan orang-orang yang mencari bukan hanya ilmu, tetapi juga jati diri. Dan di sanalah kunci kedua berada. Kunci yang tidak akan diberikan kepada mereka yang ragu, kepada mereka yang mudah goyah, atau kepada mereka yang masih terikat pada keinginan yang belum selesai. Allahu Akbar. Kedua sosok itu tidak hanya menjaga kunci, tapi juga menjaga keseimbangan. Karena jika satu kunci diberikan tanpa yang lain, maka yang terjadi bukan manfaat, tetapi ketimpangan. Dan itulah sebabnya kau harus menemui keduanya, bukan untuk meminta, tapi untuk membuktikan bahwa kau mampu untuk menjaga apa yang sudah kau bawa sejauh ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu, apakah mereka akan langsung menerima saya, Tuan? Tidak. Tidak ada yang langsung dalam perjalanan ini, cucuku. Mereka akan melihatmu bukan dari kata-katamu, tapi dari sikapmu. Dari caramu datang, dari caramu menunggu, dan dari caramu menghadapi apapun yang mereka berikan. Karena seringkali kunci itu tidak diberikan saat seseorang meminta, tapi saat seseorang sudah tidak lagi memaksakan. Dan ingat, ini bukan hanya tentang membuka pusaka, tapi tentang membuka jalan yang lebih luas. Jalan yang tidak dijaga dengan benar bisa membawa banyak orang ke arah yang salah. Maka setiap langkahmu setelah ini harus lebih hati-hati, lebih tenang, dan lebih jujur dari sebelumnya. Allahu Akbar. Iya, Tuan Mulia. Insyaallah saya akan mendatangi mereka. Ya, itu bukan pilihan, tapi kelanjutan dari apa yang sudah kau mulai. Barat dan Timur akan menguji dua hal yang berbeda: kesabaran dan keteguhan. Tuan Mulia, Ya, saya masih belum sepenuhnya mengerti sebenarnya tentang tempat yang harus kami datangi. memahami tempat dalam perjalanan seperti ini tidak cukup hanya dengan mengetahui nama atau lokasinya. Cucuku, karena Alas Purwo dan Gunung Salak bukan sekedar wilayah di atas peta, melainkan bagian dari jalur lama yang telah lama menjadi tempat ujian bagi mereka yang mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekedar dunia yang terlihat. Alas Purwo sejak dahulu dikenal sebagai tempat yang sunyi namun hidup. Tempat di mana banyak manusia datang dengan niat yang berbeda-beda. Ada yang mencari ketenangan, ada yang mencari kekuatan, dan ada pula yang datang tanpa memahami
apa yang sebenarnya mereka cari. Namun, hanya sedikit yang mampu bertahan. Karena tempat itu bukan menguji fisik terlebih dahulu, melainkan batin. Di sana, kau akan berhadapan dengan dirimu sendiri. Bukan dalam bentuk yang mudah dikenali, tapi dalam bentuk kegelisahan, keraguan, dan bisikan yang perlahan menguji kesabaranmu. Karena tidak semua ujian datang dalam bentuk kesulitan yang terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk penantian yang panjang, dalam diam yang tidak memberi jawaban, dan dalam keadaan di mana kau mulai bertanya, apakah langkahmu ini benar atau hanya ilusi dari keinginanmu sendiri? Banyak yang datang ke Alas Purwo dengan semangat yang besar, tapi pulang dengan hati yang goyah. Bukan karena mereka tidak kuat, tapi karena mereka tidak terbiasa menghadapi dirinya sendiri. Tidak terbiasa menunggu tanpa kepastian, dan tidak terbiasa menerima bahwa tidak semua hal harus segera dijawab. Disitulah Syekh Abdul Fattah berada. Bukan untuk mengejar dengan kata-kata yang banyak, tapi untuk melihat siapa yang mampu bertahan dalam diam. Siapa yang tetap menjaga niatnya meskipun tidak segera dipertemukan. Dan siapa yang tidak tergesa pergi hanya karena merasa tidak mendapat apa-apa. Karena di tempat itu, kesabaran bukan sekedar menunggu, tapi menjaga hal agar tetap harus lurus selama menunggu. Subhanallah. Dan jika kau mampu melewati itu, maka kau akan memahami satu hal yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, yaitu ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan. Berbeda dengan Gunung Salak. Tempat itu bukan menguji kesabaran, tetapi menguji keteguhan dari keberanian. Karena di sana kau tidak hanya berhadapan dengan dirimu sendiri, tapi juga dengan keadaan yang menuntut keputusan yang tidak bisa ditunda, yang tidak bisa dihindari, dan yang seringkali membuat seseorang harus memilih tetap berdiri atau mundur dari Gunung Salak. Gunung Salak telah lama dikenal sebagai tempat di mana banyak perjalanan besar diuji. Bukan karena medannya atau tempat yang sulit untuk dilalui, tapi karena apa yang ada di dalamnya. Karena di sana ketakutan bisa muncul bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Dan hanya mereka yang benar-benar memahami tujuan mereka yang mampu melangkah tanpa ragu. Syekh Andan berada di sana, menjaga kunci yang tidak akan diberikan kepada mereka yang masih bimbang, mereka yang masih mencari pembenaran, atau kepada mereka yang hanya berani saat keadaan mendukung. Karena kunci itu hanya diberikan kepada mereka yang tetap berdiri, meskipun tidak ada yang menjamin, tetap melangkah meskipun tidak ada orang yang memastikan, dan tetap yakin meskipun tidak ada yang menguatkan selain keyakinan itu sendiri. Di sana kau tidak akan diberi waktu untuk berpikir terlalu lama, tidak akan diberi ruang untuk menunda keputusan, dan tidak akan diberi kenyamanan seperti di tempat sebelumnya.
Karena ujian di sana adalah tentang seberapa kuat kau memegang apa yang sudah kau yakini. Ketika semuanya terasa goyah. Allahu Akbar. Jadi yang satu menguji kesabaran dan yang satu lagi menguji keberanian, Tuanku. Kau benar. Allahu Akbar. Dan keduanya harus kau lalui. Bukan untuk membuktikan kepada orang lain, tapi untuk menyempurnakan dirimu sendiri. Karena pusaka yang kau pegang sekarang tidak akan benar-benar terbuka hanya dengan satu sisi saja. Ia membutuhkan keseimbangan antara hati yang sabar dan jiwa yang teguh. Jika kau hanya memiliki kesabaran tanpa keberanian, kau akan berhenti terlalu lama. Dan jika kau hanya memiliki keberanian tanpa kesabaran, kau akan melangkah tanpa arah. Itulah sebabnya perjalananmu dibagi kedua arah, barat dan timur, agar kau tidak condong pada satu sisi saja. Persiapkan dirimu, cucuku, karena setelah ini tidak akan ada lagi banyak penjelasan. Hanya perjalanan dan keputusan. Itulah yang harus kau pahami, cucuku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah, dariku hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, Tuan Mulia. Kau tidak hanya memberi petunjuk, tapi memberi kami semangat yang sangat luar biasa. Terima kasih, Tuan Mulia. Apakah masih ada pertanyaan lain yang ingin kau utarakan, cucuku? Tentu saja ada. Silakan. Kau memberi kami petunjuk dua arah. Bagaimana pendapat panjenengan? Apakah kami harus membagi dua kelompok atau kami melakukan misi ini secara bebarengan saja? Ya, jika kalian ingin menyingkat waktu, mempercepat penyelesaian masalah yang sedang akan kau jalani, maka akan lebih baik bagi dualah kelompok kalian. Lalu, apakah kami harus membawa pusaka Sacaroh Najah itu untuk menemui dua kunci yang jenengan beritahu kepada kami? Saya tidak bisa memutuskan itu. Mungkin akan lebih baik kau bersama sahabat-sahabatmu yang lain rundingkan mana yang lebih baik. Baiklah, Tuan Mulia. Sekali lagi terima kasih. Baik, saya pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sungguh panjang ya percakapan dari sosok tadi. Alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk yang gamblang mengenai dua tempat dan dua nama yang harus kita jumpai untuk membuka kunci Sacaroh Najah. Yang pertama adalah Syekh, mohon maaf saya lupa, Syekh Abdul Fattah yang berada di Alas Purwo, dan satu lagi Syekh Andan yang berada di Alas Purwo, di Gunung Salak. Itu tentu saja perjalanan yang harus kita bagi dua sepertinya ya, Mas Doble. Tapi kita harus berdiskusi dulu, dan tentu perjalanan ini juga pasti akan memakan waktu yang cukup lama karena posisi Alas Purwo dan Gunung Salak jauh dari tempat kami. Antara barat dan timur. Ya. Timur, kalau Salak barat. Kalau barat yang Salak, kalau timur yang Purwo. Iya, begitu. Nah, ya. Ya mungkin kita lanjutkan nanti, kita berdiskusi
bagaimana baiknya untuk menjalankan misi ini teman-teman ya. Mungkin kita tutup dulu